Saya Najib Wahyudi, staf analis IT Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Saya berasal dari Kampung Ujung Timur, Kabupaten Probolinggo. Banyak pengalaman yang ingin saya sampaikan pada sahabat Bawaslu. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya, Cak Korib, dan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu ada amanah Bawaslu, terutama Kabupaten Probolinggo pasca pemilu. Di antaranya adalah melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Ada berbagai cara yang harus dilakukan oleh kita untuk menginformasikan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan amanat tadi. Di antaranya memberikan atau menyampaikan informasi berupa informasi melalui media sosial, melalui konvensional. Kalau konvensional itu seperti jurnal, majalah, buku, dan seterusnya. Seperti contoh, kalau buku itu diantaranya yang ditulis oleh pimpinan Bawaslu RI, kalau di pengawasan yaitu Bapak Muhammad Arifuddin. Seperti kita lihat di sini adalah buku Membumikan Pengawasan Pemilu. Ini adalah merupakan salah satu cara untuk bagaimana kita melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Di antara juga Bawaslu Kabupaten Probolinggo menggagas membuat seperti majalah, buletin seperti ini, sahabat Bawaslu. Kemudian juga membuat flyer di media sosial, ucapan-ucapan, dan juga seperti apa yang Anda saksikan saat ini, yaitu podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Berbicara tentang media untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif melalui sosialisasi, ini tidak terlepas dari peran kerja-kerja dari staf Bawaslu, terutama Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dari staf analis IT, atau bisa juga desain grafis ya, atau konten kreator juga. Sahabat Bawaslu, tadi di awal sudah diperkenalkan staf kita yang kita ingin ajak untuk bincang-bincang, dan juga kita bicara tentang hikmah di balik semua yang kita bicarakan nanti. Sahabat Bawaslu, mari kita langsung saja sapa dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Mas Najib Wahyudi. Ya. Mas Najib Wahyudi. Tadi Mas Najib Wahyudi itu bicara bahwa alamat atau tempat tinggalnya ada di daerah pojok timur Kabupaten Probolinggo. Tepatnya di mana itu, Mas? Di Kecamatan Kota Anyar, Pak. Desa Sambiran Pak Lor. Itu emangnya kok bisa dibilang paling paling pojok? Iya, Ujung Timur sudah, Pak. Dari Gudang Garam tuh ke selatan paling 10 kilo lebih, Pak. Pegunungan ya? Iya, di bawah kaki gunung. Hampir masuk kaki gunung Argopuro ya? Oh, di situ ya. Jadi di daerah sana. Dan Mas Najib, sebelum di Bawaslu saya ingin tanya, sebelum di Bawaslu pernah bekerja atau pengalaman kerja di mana sebelumnya? Sebelum di Bawaslu, saya di perusahaan di bidang asuransi, Pak. Oh, di salah satu perusahaan asuransi ya. Dan kenapa kok bisa diterima di sana? Padahal saya dengar-dengar Mas Najib ini adalah seorang santri, dan kemudian latar belakang ijazahnya itu istilahnya komputer ya, tidak nyambung dengan itu. Mungkin coba ceritakan dari awal, dari nyantri dulu. Dari nyantri, Pak. Iya, jadi kebiasaan di rumah itu, Pak, di orang tua. Selesai SD itu dimondokin, Pak. Oh, di pondok. Jadi saya mondok di Zainul Hasan Genggong. Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Terus setelah itu saya langsung kuliah SMA, Pak. SMA di Nurul Jadid. Tapi sudah tolak, Pak. Tidak mondok lagi ya. Jadi sudah berhenti di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, kemudian
sekolah di SMA Nurul Jadid. SMA Nurul Jadid. Terus Setelah itu kuliahnya juga di Nurul Jadid, Pak. oh, langsung di sana. Langsung di Nurul Jadid. Ambil apa itu? Teknik informatika, Pak. Teknik informatika. Iya. Sehingga itu apa spesialisasinya itu? Program, Pak. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman komputer ya. Komputer. Nah, kemudian diterima di salah satu perusahaan asuransi. Iya. Dari sekian kandidat, Mas Najib salah satunya diterima. Kok bisa diterima, Mas? Padahal Dari santri ya. Gak nyangka juga, Pak. Dari 300 yang daftar tuh, Pak, yang diterima 12. Dari 300. yang daftar. 300 Iya. orang yang diterima, 12 orang salah Iya. satunya Mas Najib. Seleksinya kemarin ada sekitar 48 yang ikut seleksi, tes tulis, Iya. dan 12 yang diambil, Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah diterima. Santri diterima jadi salah satu karyawan asuransi. Iya, Pak. Kayaknya barokah ini kayaknya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Padahal kemarin sempat dinyek juga, Pak, kemarin. Oh gitu ya, gimana Iya. ceritanya, Mas? Loh, ini yang mau jadi staff, sepatunya kayak gini-gini. Gak nyangka juga, Pak. Ah, begitu. Berarti masalahnya bukan masalah ini ya, masalah barokah itu. Karena Iya, kalau masalah di pondok pesantren itu sangat percaya dan sangat kental sekali dengan barokah. Iya, Pak. Kiai yang khas, yang alim biasanya seperti itu, termasuk Mas Najib. Dan kemudian saat ini sekarang Mas Najib diterima di Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih, Pak. Ceritanya gimana pertama kali masuk di Bawaslu? Kok bisa masuk di Bawaslu ini? Jadi ceritanya, Pak, di perusahaan tuh, Pak, ada pensiun dini. Oh gitu ya? Iya. Dan awal saya ngambil pensiun dini itu, Pak, ketika saya mau dipindahkan ke Surabaya dan anak saya juga baru lahir. Oh, waktu itu sudah menikah dan Sudah punya anak. Baru punya Baru punya anak itu, Pak. Usia anak saya baru 3 bulan. 3 bulan. Dan saya mau dipindah ke Surabaya. Akhirnya saya mikir panjang. Dan kebetulan ada pensiun dini. Jadi saya ngajukan, Pak, pensiun dini. Kenapa kok pensiun dini? Padahal kan sedang lagi punya anak. Ini nggak bingung bagaimana cari nafkahnya? Gimana itu? Ya, untuk itu, Pak, saya mikirnya gini, Pak. Kalau misalkan nanti penghasilannya dari mana? Ini saya, Pak. Iya. Untuk belanja anak, padahal anak baru usia 3 bulan saya ngajukan pensiun dini. Lalu berhentilah istilahnya. Iya. Alhamdulillah keterima, Pak, pensiun dininya. Jadi saya mikirnya waktu saya ngambil keputusan pensiun dini, semuanya kehendak Gusti Allah, gini saya. Iya, betul sekali. Cuman setelah itu sempat nganggur atau? Sempat, Pak. 3 bulan. 3 bulan. Saya kirim lamaran, wah sana sini, Pak. Waduh. Jadi pensiun dini itu karena sebenarnya alasannya karena dipindah ke Surabaya. Rencana mau dipindah ke Surabaya. Jadi nggak enak sama keluarga gitu ya, karena lagi punya anak juga, mending sekalian pensiun dini gitu ya. Biar bisa kumpul keluarga, Pak. Biar kumpul sama keluarga, luar biasa. Kemudian 3 bulan nganggur di rumah, ngapain? Nganggur, Pak. Bingung, Pak, sempat bingung. Biasanya kebiasaan tiap hari kerja, pagi ke kantor, pulang jam 4 ke kantor, dari kantor. Nyampe rumah, Pak, kayak orang stres, bingung, Pak, bingung. Akhirnya istri terus nyemangatin. Iya. Kirim lamaran, kirim 10 kali lebih banyak, Pak, sudah, Pak. Dan Bawaslu itu lamaran yang keberapa kira-kira, Pak? Yang ke-13 paling, Pak. Yang ke-13, dan alhamdulillah di Bawaslu keterima. Alhamdulillah diterima, Pak. Dan sekarang menjadi salah satu staf, dan stafnya itu khusus, yaitu analis IT. Jadi khusus bagian komputer. Dan juga sekarang Najib ternyata kalau kemarin itu pas kuliah kan teori ya, kan teori, dan tiba-tiba masuk ke Bawaslu diperintahkan untuk bikin atau langsung praktek. Seperti contoh bikin sampul majalah, isi majalah, terus jurnal, bikin flyer, semua program karya-karya yang ada di sini itu semua adalah karya daripada Mas Najib. Sahabat Bawaslu perlu diketahui ini. Salah satunya adalah jurnal seperti ini. Ini sampul cover mulai dari belakang ya sampai isi-isinya ini, pengetikannya semua ini sahabat Bawaslu ini diketik oleh Mas Najib ini. Dan ini
Ketika Mas Najib masuk di Bawaslu pertama kali, sahabat Bawaslu, nol, tidak tahu sama sekali bagaimana cara bikin seperti itu, bikin flyer, bikin sampul majalah, bikin sampul atau isi dari jurnal, itu nol. Nah, bagaimana bisa bikin seperti itu? Padahal ya kalau teori bisa di kampusnya, teori memang dari jurusan komputer, tapi untuk program bagaimana bikin kayak gitu nol. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa, Mas Najib, bagaimana ceritanya kok bisa dari sekian karya Mas Najib yang banyak di sini ini, udah ratusan ya, ada kehitung, seperti sampul-sampul majalah atau bulletin, flyer, kemudian apa namanya, poster juga. Pak, iya. Nah, itu kok bisa? Bagaimana ceritanya, kan sebelumnya nggak tahu? Awalnya itu Pak, jadi mulai saya kuliah itu Pak kemarin sebenarnya ada teori dan praktek juga ada. Iya. Cuman kan dasar-dasar Pak. Saya nggak mendalami tentang desain grafis, tidak mendalami. Yang penting bahasa pemrograman bisa, gitu saja Pak. Awal mula saya masuk kantor sini Pak, kemarin sama Pak Zaini disuruh buat banner. Iya. Waduh, saya bingung Pak. Gimana sudah gini saya Pak? Sudah 7 tahun selesai kuliah gini. Jadi sudah banyak lupa juga Pak. Apalagi di perusahaan yang lama, pelaporan dan entry data sama klaimnya Pak. Gimana caranya buat banner? Oh, saya bingung sudah Pak. Pak Zaini juga mintanya sekarang, mau dipakai besok ini Pak. Ya, terus gimana itu? Akhirnya pulang kantor jam 4, saya langsung ke rumah teman Pak. Iya. Saya mau belajar. Apa? Photoshop. Apa terserah, sudah Corel atau apa? Iya, gini. Butuh kapan? Gini. Akhirnya belajar apa itu? Aplikasi apa? Photoshop Pak. Photoshop. Diajari Photoshop. Sebenarnya mau dikasih ilustrasin Pak, ilustrasin itu Pak. Cuman khawatirnya speknya nggak mendukung Pak. Gini gitu. untuk laptop saya kemarin Pak. Jadi saya terpaksa belajar yang Photoshop aja Pak. Dan itu belajar dasar-dasarnya. Ya ini yang saya ingat cuman ketika di sekolah. Ya sudah dilanjut Pak. Terus saya belajar sampai jam 10 malam Pak. Jam 10 malam. Iya, jam 10 malam. Terus? Dan itu selesai malam itu juga Pak. Satu banner. Oh, langsung praktek. Langsung praktek Pak, iya. Dikatakan oleh pimpinan ya. Iya, langsung selesai malam itu juga. Tapi masih banyak lupanya juga Pak. Iya. Karena lebih banyak dipandu malam itu juga Pak sama teman saya. Akhirnya seminggu saya 3 kali Pak datang ke rumah teman. Oh gitu. Jadi 3 kali. Khusus ya akhirnya Iya. ke teman Mas Najib. Jadi pulang kerja jam 4 saya ke rumah teman, jam 10 baru pulang ke rumah. Tiap hari seperti itu Tiap Pak. hari seperti Selama itu. 3 hari seminggu. Dan alhamdulillah selama sebulan Pak saya bisa sedikit itu Pak. Iya. Akhirnya terus lambat laun saya belajar dan Pak Gorib juga minta dibuatin sampul gini Pak. Iya, betul. Aduh, belajar lagi gini saya Pak. Datang lagi ke rumah teman. Alhamdulillah sudah semingguan bisa sudah Pak. Bisa lagi. Iya. Terus bikin lagi bukan hanya sekedar sampul, kombinasi tulisan narasi dengan sampul. Iya. Belajar lagi. Gitu. Belajar lagi Pak. Dan alhamdulillah ketika sudah punya dasar dan ada kemauan Pak, pasti ada jalan. Pasti Alhamdulillah gampang sekali. selesai Pak. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah berapa jurnal sudah terkumpul, kan sudah dipublish di apa namanya, di laman kita di Bawaslu Kap Probolinggo ya. Iya. Jadi banyak sekali sudah karya Najib. Ya, itu sahabat Bawaslu, Mas Najib ini aplikasi Adobe Photoshop 0. Ada sih ketika masih kuliah dulu, tapi tidak sampai mendalam, hanya dasar saja. Tapi karena tuntutan pekerjaan yang harus dia lakukan, maka dia harus benar-benar belajar. Praktek, belajar, dan seterusnya. Akhirnya menjadi tahu sekarang. Dan sekarang sudah sangat mudah sekali untuk bikin poster, flyer, sampul, dan isi majalah, jurnal, semua sudah dilakukan oleh Mas Najib. Sahabat Bawaslu, itu salah satu hikmahnya ya. Dulu pernah ya teman kita juga, staf kita juga yang bikin konten kreator. Gara-gara seperti itu juga. Jadi ada istilahnya power of kepepet Mas Najib. Jadi kekuatan dari sekepepet. Kalau sudah kepepet dia mau belajar gitu. Jadi begitu juga dengan
dengan kita semua ya. Dan tentunya kalau walaupun power of kepepet, kalau orang tidak punya kemauan maka dia tidak akan seperti itu, tidak akan bisa. Kecuali ada kemauan yang besar untuk belajar maka akan berhasil seperti itu, termasuk juga Mas Najib. Dan selanjutnya Mas Najib, ini luar biasa. Setelah itu dilewati oleh Mas Najib, semua sudah bisa sekarang. Dan pelajaran apa lagi yang didapat, ilmu pengalaman apa lagi yang didapat oleh Mas Najib selama di Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini sekitar 2 tahun lebih? Iya, selama saya di Bawaslu Pak, banyak pengalaman yang saya dapat Pak. Ketika kemarin saya di perusahaan, sekarang saya di pemerintahan Pak. Iya, di pemerintahan ya. Jadi bagaimana caranya, oh pemilu ini seperti ini gitu Pak. Dari kemarin kan saya cuman datang ke TPS, nyoblos, sudah selesai, balik kerja lagi gitu sudah Pak. Kalau sekarang bagaimana juga membantu proses pengawasan Bawaslu ini ya. Sekarang sudah beda Pak. Jadi saya ada di dalamnya itu sudah Pak sekarang. Iya, luar biasa. Dan ya itulah pekerjaannya. Jadi rutinitas setiap hari membantu bagaimana pengawasan itu berjalan, bukan hanya sekedar bikin desain grafis saja, tapi membantu divisi penindakan, juga membantu divisi-divisi yang lain. Mas Najib, selain pengalaman-pengalaman yang didapat, ilmu-ilmu baru tadi, tentunya di masyarakat atau lingkungan rumah tangga Mas Najib, ada yang menganggap Mas Najib itu sudah lebih tahu daripada tetangga-tetangganya tentang kepemiluan. Adakah yang bertanya tentang eksistensi Bawaslu di lingkungan Mas Najib ke Mas Najib? Iya Pak, ada Pak. Tetangga gitu Pak. Kadang saudara ada yang nanya juga Pak. Contohnya seperti apa gitu? Loh, kok masih masuk kantor ya? Ngapain di kantor, bilang gini Pak. Loh, ya masih ada kerjaan di kantor ini. Oh, dianggap ini ya, kalau Bawaslu sudah pemilu selesai dianggap selesai. Iya, gitu. Dianggap sudah selesai. Iya. Kalau dulu memang iya kan. Iya. Tapi sekarang terus gimana penjelasannya? Jadi saya bilang Pak, oh masih ada. Jadi kita Bawaslu masih melakukan sosialisasi ke kampus gitu Pak, melakukan pengawasan PDPB gitu. Oh gitu ya, memang harus disampaikan seperti itu, dan memang itulah pekerjaan kita, bahwa kita juga di samping melakukan perawatan SIP, pengelolaan SIP, juga melakukan evaluasi terhadap pemilu 2019 ya Mas. Dan kemudian juga melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Dan yang terakhir itu melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Nah, di mana di dalamnya itu berisi tentang sosialisasi tentang keberadaan Bawaslu, pemilu, dan seterusnya. Itu harus dilakukan secara kontinu. Nah, itu pekerjaan kita pasca pemilu. Mas Najib, kita sudah banyak berbicara tentang ini ya, tentang hikmah sebenarnya. Saya ingin menggali dari Mas Najib sebenarnya hikmah-hikmah bagaimana orang bekerja keras. Karena Mas Najib selama ini di kantor itu luar biasa bekerja keras, di mana membuat desain dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan itu dalam waktu yang sangat singkat, kemudian bisa cepat belajar. Hikmahnya di situ, teman-teman. Majadah wajadah, karena itu menjadi konsep kita semua untuk bisa sukses. Sukses itu tidak datang sendiri, sukses itu datang daripada kemauan kita, dan juga tentunya kemauan akan menghasilkan sebuah usaha, sebuah ikhtiar, dan doa. Nah, itu sahabat Bawaslu yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Pada kesempatan ini kami akan terus melakukan atau merawat merawat kiat ini, merawat eksistensi ini, merawat bagaimana membumikan pengawasan pemilu ini dengan terus menggiatkan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Saya Cak Korib bersama Bawaslu, bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan Mas Najib. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.